Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang saya hormati dan saya cintai para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para hujjah, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, wakil khusus Sahibul Bait, Bapak Agus Widodo serta keluarga besar beliau, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kumpul undang untuk memperingati peringatan yang agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi memperingati peringatan Maulid ini adalah merupakan rangkaian acara yang amat sangat istimewa. Karena yang memuliakan malam kelahiran Nabi itu Allah itu sendiri. Belum ada kejadian suatu kelahiran yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah seperti kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat di dalam pembacaan Maulid. Dikatakan di sana saat hari atau malam kelahiran Nabi, dikatakan ihtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Ini digambarkan di dalam peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan nabinya di malam hari kelahirannya, yang mana Allah mengatakan ihtazzal arsyu taraban wastibsyara. Arsy-Nya Allah ini, arsy itu alam yang paling besar, alam ciptaan Allah yang paling agung itu adalah arsy. Di saat hari kelahiran Nabi Muhammad ini, arsy merasa girang dan gembiranya dengan kelahiran baginda Rasul. Begitu juga kursi diberikan satu kehaibahan, kemuliaan yang lebih dari yang biasanya. Wamtala'atis samawatu anwara, dan langit lapis 7 semuanya Allah cahayakan, indahkan semuanya. Untuk apa ini semua? Untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disambut oleh seluruh malaikat Allah. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamdidan wa istighfara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu para malaikat itu saat kelahiran Nabi, di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdajjah, artinya apa? Bergemuruh semua. Semua malaikat mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Jadi jangan dibilang kelahiran Nabi asal lahir numpang lahir seperti orang biasa. Enggak. Bahkan bukan cuma seperti itu saja. Dikatakan saat Nabi akan melahirkan, ini buat ibu-ibu biar ibu tahu, ya. Saat Nabi akan dilahirkan atau Siti Aminah akan melahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain man kasamallahu lahu minasyarafi bil qismatil wafiyah. Lihat ibu,
saat ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melahirkan, sudah disambut oleh arasnya Allah, disambut oleh kursi, disambut oleh langit-langit lapis 7, disambut oleh para malaikat. Di saat akan melahirkan didatangkan Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah meninggal lama, dari alam arwah itu dihadirkan, didatangkan Sayyidah Maryam wa Sayyidah Asia. Asia itu mantan istri Fir'aun, yang mana itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia dibarengi dengan para bidadari. Turun dari langit itu semua mendampingi ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba saja ibu-ibu mau ngelahirin anak, di sini ada Sayyidah Maryam, di sini ada Sayyidah Asia, di sini ada bidadari. Untuk apa? Menemani ibunda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu begitu Nabi SAW lahir, apa yang terjadi? Ya. Begitu Nabi lahir, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu ya kalbadri fi tamami. Pada saat Nabi lahir itu dalam keadaan sujud, dalam keadaan Nabi bersyukur kepada Allah, mengucapkan tahmid kepada Allah. Nabi lahir berbicara dengan mengucapkan tahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi mukanya bagaikan bulan purnama, lahir bagaikan bulan purnama dalam keadaan sujud. Ini kejadian yang luar biasa. Dan itulah kejadian di malam seperti ini, malam daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak salah kalau umat Nabi Muhammad di malam kelahiran Nabi disambut dengan semeriah mungkin, ya. Kita sambut. Kenapa? Karena malaikat aja menyambut. Allah yang membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, perhatiin. Dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallah jasadahu 'alan nar." Orang yang girang, orang yang senang cuma numpang masuknya bulan Ramadan. Besok Ramadan, kita seneng nih, kita girang mau masuk Ramadan. Dikatakan oleh Nabi, siapa yang girang karena nyambut kedatangan bulan Ramadan, haram jasadnya dari api neraka. Ini bulan Ramadan, biasa salah satu ibadah. Bagaimana dengan menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Oh, jauh lebih afdal, lebih mulia, Pak. Ya. Dan itu diperingati terus, ya. Nah, inilah kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada di sana sekelompok hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, memuliakan, mengagungkan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada pula sekelompok manusia pula atau sekelompok daripada kelompok tertentu yang mana tidak suka dengan kelahiran Nabi Muhammad. Siapa itu yang enggak suka? Yang pertama, yang paling populer, yang enggak suka sama kelahiran Nabi Muhammad itu namanya iblis. Namanya iblis, ya. Sebab dikatakan dalam riwayat, iblis itu merasa gundah, merasa marah, merasa kecewa. Seumur hidupnya iblis itu 4 kali terjadi. 4 kali terjadi. Yang pertama, waktu iblis dilaknat sama Allah, itu marah itu iblis, kecewanya luar biasa. Yang kedua, saat iblis itu diturunkan dari surga, marah iblis, kecewa luar biasa. Dan yang ketiga, saat kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah iblis, gak senangnya luar biasa saat hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan yang keempat adalah saat diturunkannya surat Al-Fatihah. Turunkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, marah iblisnya, kecewanya luar biasa. Jadi kalau ada yang nama orang kagak suka sama hari kelahiran Nabi Muhammad, mungkin ini satu grup sama iblis, ya. Mungkin satu grup sama iblis itu. Jadi mereka nggak senang sama sekali, nggak suka sama sekali, dengan berbagai macam dalil dah. Alasannya mana dalilnya, mana ini, walaupun ulama sudah membawakan beribu-ribu dalil,
Tapi yang namanya manusia sumum bukmun umyum pahum la yaqilun. Sudah tuli budak bisu nggak punya otak ya. Jadi mau dikasih nasihat beribu-ribu nasihat juga nggak bakalan mempan. Jadi apa yang kita lakukan udah biarin aja deh. Yang mau demen syukur, kagak mau demen syukurin dah. Ya, kita nggak usah pusing-pusing. Tapi yang jelas kita ini merupakan satu ungkapan rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah barang tentu kita bilang. Kalau kita saja memperingati hari kelahiran kita saja kita senang, memperingati kelahiran ibu kita aja kita senang, memperingati hari kelahiran dan kemerdekaan negara kita senang, memperingati hari perkawinan kita senang, apalagi dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira nggak ada orang yang nggak senang, Pak, kecuali orang gila, benar-benar gila gitu ya. Akal pikirannya sudah nggak sadar ini, akal pikirannya sudah nggak normal gitu. Kalau orang nggak senang dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang perlu kita mengerti, Bapak Ibu, kita ini sama Nabi ini hubungannya luar biasa. Kita ini sama Nabi hubungannya luar biasa. Coba bayangin saja, kita hidup di dunia ini, ya, kita dibebankan dengan amalan-amalan. Kita suruh sholat, betul? Kita suruh puasa, betul? Kita suruh zakat, kita suruh haji, kita suruh birrul walidain, kita suruh berbakti, kita suruh sedekah, kita suruh berzikir, kita suruh banyak amal ibadah-ibadah yang lain, betul? Pertanyaannya, kira-kira nanti kalau di akhirat, amalan apa yang Anda mau bawa? Ayo, Ibu suruh ngamalin amalan semua kan? Begitu nanti di akhirat, kira-kira kita mau bawa amalan yang mana nih? Amalan sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, bakti kita, zikir kita, ngaji kita, apaan kita? Apa yang mau kita bawa? Apa yang akan kita bawa, yang akan kita banggakan nanti? Kira-kira nanti di akhirat nanti apa yang kita mau bawa gitu? Apanya Bu? Ibu mau bawa sholat gitu nanti di akhirat gitu? Amalan sholat kita mau tenteng gitu, ya Allah, nih sholat saya banyak ya Allah, nih gue bawa nih buat modal masuk ke dalam surga gitu Bu? Mau bawa puasanya Ibu gitu? Bapak-bapak mau bawa hajinya gitu? Mau bawa zikirnya, sholawatnya gitu? Mana yang kita mau bawa? Kita nggak punya apa-apa. Nanti kita di akhirat, kita nggak lihat amal ibadah kita. Nanti di akhirat Bu, kita nggak lihat sholat kita, kita nggak lihat ibadah-ibadah kita. Yang kita lihat cuma satu. Kita di akhirat cuma satu ngelihat. Apa yang mau kita lihat? Cari Nabi Muhammad. Di akhirat kita cuma numpang ngapain? Cari Nabi Muhammad. Tuh lihat itu. Ya. Nanti kita di akhirat di padang mahsyar, orang lagi kepanasan, lagi kebingungan, orang kagak tahu mau kemana, mau ngamalin apa saja. Maka yang satu yang kita cari cuma satu. Di mana Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Di mana Nabi Muhammad? Semua orang mencari Nabi Muhammad. Semua orang mencari Nabi Muhammad. Dan yang beruntung orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beruntung orang yang melihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan Bu, nanti nanti di akhirat nanti gitu ya. Nanti di akhirat apa kata Nabi? Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Api neraka celaka buat orang yang nanti di hari akhirat nggak pernah atau nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Siapa saja yang tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, mau amalannya seperti apapun pasti masuk neraka. Selesai. Tapi siapa saja orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, sedosa apapun pasti dia akan masuk dalam surga. Makanya paling diberuntukkan di sini adalah bagaimana kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa bertemu? Sampai Nabi yang mengancam, kalau kalian tidak bertemu dengan saya di hari kiamat, jangan harap kalian selamat. Jangan harap kalian bisa selamat. Bahkan Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, mengingatkan kepada kita umat Nabi Muhammad, beliau mengatakan, mau'idukum laisa fid dunya, walakin mau'idukum indal haud. Pertemuan kalian dengan aku, kata Nabi, bukan di dunia ini, bukan. Ya. Kalian bertemu di dunia ini bukan apa-apa.
Tapi pertemuan kalian nanti, tunggu saya nanti di hari akhir. Tunggu saya nanti bertemu di hari akhir, di haudnya aku. Kalian temui aku. Kalau kalian bertemu aku, pasti kalian akan selamat. Coba bayangin Bu, hebatnya pertemuan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya suatu ketika Nabi SAW pernah mengatakan bahwa pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau mengingatkan sahabat-sahabatnya. Biar supaya sahabat jangan lupa sama Nabi. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, ana lahikun ila rabbi wa antum lahikuna bi. Apa kata Nabi? Aku sekarang ini akan bertemu dengan Allah. Aku akan meninggal, akan menghadap kepada Allah. Berarti ini ya, aku kata Nabi akan meninggal dan aku akan menemui Allah SWT. Wa antum, kalian semua hai umatku kalian semua laki maupun perempuan, lahiquna bi. Nanti kalau kalian mati jangan kemana-mana, cari aku. Kalau kalian mati cari aku. Ya, coba yang itu. Nggak kita suruh cari Tuhan enggak. Nanti kalau mati nanti temuin sama Tuhan ya, apes ini. Ya. Begitu sama Tuhan lu dihisap, selesai Pak Bu. Ya. Tapi Nabi mengatakan bukan kamu nanti kalau mati kamu temui Tuhan, tidak. Kalau kau mati cari aku, temui aku. Temui aku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah kehebatan umat Nabi Muhammad. Ya kita semua bagaimanapun caranya kita modal kita cuma Nabi Muhammad. Nah kalau cuma modal kita Nabi Muhammad, bagaimana kita nggak cinta dengan Nabi Muhammad? Betul? Lah kalau cinta sama Nabi Muhammad, masa iya hari kelahirannya aja kita kagak demen? Hari kelahirannya aja kagak demen gitu. Apa iya itu umat Nabi Muhammad? Apa iya orang seperti itu yang namanya cinta sama Nabi Muhammad? Sampai hari lahirnya saja dia nggak pakai suka sama kelahiran Nabi Muhammad. Nah ini kan sesuatu keanehan yang luar biasa. Makanya umat Islam ini modalnya cuma satu, ada Nabi Muhammad. Sekarang terakhir Bu, biar nggak lama-lama karena masih banyak pencerahan juga gitu ya. Saya mau nanya sama ibu sama bapak ini, kira-kira ibu bapak banyak dosa atau banyak pahala? Dosa. Tapi yang jujur, banyak pahala atau banyak dosa? Dosa. Orang banyak dosa masuk neraka masuk surga. Berarti kan ibu bapak udah sepakat kan? Bener nggak? Bener nggak? Ngaku nggak ngaku? Jadi nanti di akhirat ibu nggak usah pakai nunggu dihisap, nggak usah nunggu ditimbang, dihisap ya, di ngapain nggak usah, tinggal nanya doang nerakanya mana. Betul nggak sih? Ya. Coba bayangin Bu, coba sekali lagi, tapi jangan jujur ya, bapak ibu kira-kira banyakkan dosa pahala? Yang kenceng dong bapak-bapak. Banyak dosa pahala. Dosa. Orang banyak dosa itu masuk surga masuk neraka. Pertanyaan jawab lebih jujur lagi, lebih dari lubuk hati ibu-ibu. Ibu bapak yakin masuk surga enggak? Yakin. Jujur. Yakin enggak masuk surga? Yakin. Yakin enggak? Yakin. Ya kenceng. Yakin. Model kan? Aneh apa enggak itu? Udah ngakuin banyak dosa, udah ngerti banyak dosa masuk neraka, tapi hati kecil kita bilang yakin masuk surga. Dan terus modal apa gitu? Siapa itu? Tuh biar hebat ya. Yang menjadikan Anda yakin Anda itu masuk surga bukan amalan. Amalan apa yang Anda punya? Ya. Amalan apa yang kita punya? Yang menjadikan kita yakin bahwa kita masuk surga, kita punya Nabi Muhammad. Kita punya Nabi Muhammad. Di hati kita ada Nabi Muhammad. Bu, nanti sampai di akhirat kagak bakal nyari suami, Bu, kagak. Ya Allah, suami saya mana ya Allah? Biar suami saya nyelamatin gue. Kata suaminya apa? Nafsi. Ditanya malaikat tuh, bini lu kagak, diem aja. Ya. Gue kagak tahu tuh orang tuh bangga bukan bini gue dah. Ya. Nggak ada di akhirat nanti anak mau cari emak bapaknya kagak ada. Bu, Pak, selamatin saya kagak ada. Semua mengatakan nafsi. Ya.
Istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak, saudara kepada saudara, semuanya tidak mau kenal. Ya, semua nggak kenal, Pak. Semua cuci tangan. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idzin sya'nun yughni. Nanti di hari akhirat, ya, satu sama lain kabur. Saudara sama saudara kabur. Orang tua sama anak kabur. Suami sama istri kabur, ya, semua kabur. Nafsi, nggak mau ngurus yang lain. Murid pun nyari gurunya juga lagi puyeng ngurusin hisab diri sendiri. Banyak hisab, banyak yang perlu dipertanggungjawabkan. Murid cari guru kagak ditemuin sama gurunya, guru cari murid kagak ditemuin sama muridnya. Nafsi. Yang ada cuma satu, Bu, yang masih mau nolong kita, yang masih mau ditemuin kita, yang masih mau mencari kita, yang masih mau mengenali kita, yang masih mau menolong kita. Analaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, saya yang akan menolong. Saya yang akan menolong umatku, kata Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pernah menceritakan bahwasanya nanti di hari akhirat, pada saat manusia melewati sirat, maka Allah bikinkan dari dua mimbar, ya, dari cahaya yang begitu mulia. Yang satu mimbar ditaruh sebelah kanan arsy, yang satu ditaruh sebelah kirinya arsy. Kemudian yang sebelah kanan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang sebelah kiri Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kau lebih mulia daripada Ibrahim? Mengapa kau dikasih sebelah kiri? Kenapa kau tidak mengambil yang sebelah kanan, ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Mimbar yang sebelah kanan itu jalur orang masuk ke dalam surga. Mimbar yang sebelah kiri itu jalurnya orang yang masuk ke dalam api neraka. Kalau aku berada di sebelah kanan, umatku masuk neraka, tidak ada satupun yang bisa aku bantu. Makanya aku pilih yang sebelah kiri. Biarin yang sebelah kanan buat Nabi Ibrahim, kelihatannya enak, jalur masuk surga, tapi kakak bisa nolong umatnya. Tapi saya lebih memilih untuk jalur yang masuk ke dalam api neraka, biar aku yang melihat. Setiap kali aku melihat dari umatku ada yang akan terjerumus ke dalam api neraka, maka aku katakan kepada malaikat, hai malaikat, jangan kau jatuhkan itu orang ke dalam api neraka, biar akulah yang akan memberikan syafaat kepadanya. Nah, itulah hebatnya Nabi Muhammad. Ya, bukannya mau cari enak-enak sendiri, Bu. Enggak, Nabi Muhammad justru malah mencari mimbar di sebelah kiri, mau ngeliatin umatnya yang mau masuk neraka. Jadi ibu-ibu kalau kepengen ketemu Nabi, nah lewat sebelah kiri, ya Bu ya. Nanti pasti insya Allah ketemu, Bu. Tapi kalau sebelah kanan, Bu, kagak ketemu. Kenapa? Udah masuk duluan. Itu dipersilakan untuk masuk arah-arah ke surga, gampang gitu. Nanti ketemunya di surga sama Nabi Muhammad. Ya. Tapi kalau pengen ditolong harus sebelah kiri. Tapi serem juga di sebelah kiri. Itu jalurnya menuju ke dalam api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka itu kita beruntung, Bu, ya. Umat Nabi Muhammad ini beruntung. Kenapa? Disayang sama nabinya, disayang sama Allahnya. Ya, maka Nabi disifati dengan apa? Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap umat Islam, Nabi Muhammad sangat-sangat peduli. Nabi kalau nolong orang nggak mau tahu dosa apa yang ia lakukan, nggak mau tahu. Siapapun pokoknya Anda umat Nabi Muhammad, Nabi tahu. Selesai itu, ya. Sejelek apapun Anda, tetap aja. Bahkan Nabi mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Maka dari itu umat Nabi Muhammad ini, ya, modal utamanya itu adalah cinta kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, modal utama itulah yang kita bawa. Jadi kita masuk surga ini bukan kita modal kita amal ibadah, enggak, Bu. Tapi yang paling penting itu adalah kecintaan kepada Nabi. Setelah kecintaan baru amal-amal yang kita miliki, yang kita amalkan. Nah, itu untuk urusan fastabiqul khairat. Nanti untuk tingkatan-tingkatan di surga tergantung amalan masing-masing. Tapi untuk masuknya ke dalam surga, itulah syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu umat Nabi Muhammad diwanti-wanti sama Gusti Allah.
umat Nabi Muhammad diingatkan sekali lagi, ya istilah kata mau salah ya salah, dosa ya dosa, tapi jangan satu perbuatan. Jangan sekali-kali Anda melakukan satu perbuatan yang fatal. Apa perbuatan yang paling fatal bagi umat Nabi Muhammad? Yaitu nyakitin hati Nabi Muhammad. Jangan sampai kita nyakitin hati Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau orang dosa masih harapan diampuni dosanya, Bu. Orang dosa masih mudah bisa disafaatin. Tapi kalau udah nyakitin sama Nabi Muhammad, tuh orang malun tuh orang. Ya. Siapapun yang nyakiti hati Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam Al-Quran manusia-manusia yang terkutuk. Ya. Siapakah manusia yang terkutuk? Adalah orang yang menyakiti hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita menyakiti hati Nabi Muhammad? Apakah menyakiti langsung ke Nabi-Nya? Tidak. Menyakiti Nabi Muhammad itu melalui daripada istri-istri Nabi Muhammad. Anda mencaci maki istri Nabi Muhammad, menghinakan istri Nabi Muhammad, gitu ya? Oh, itu namanya Anda menyakiti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, sejelek-jelek ibu, ibu jelek kagak? Kagak ya? Ini andai kata sejelek ibu gitu ya. Kalau ibu dijelekin, suami ibu nggak rela. Walaupun ibu tetap jelek. Umpama orang ini. Ya Pak ya, sejelek-jelek ibu, kalau dijelekin suami kagak bakalan demen, ya, gak demen. Ya. Walaupun kita kadang-kadang mau bini deket apa, ya pegel juga sama bini gitu ya. Tapi kalau bini kita dihina sama orang gitu, sakit hati gitu, gak demen gitu. Sebaik teman saya, sebaik-baik teman saya menghinakan istri saya, gak seneng saya. Masih mending sebaik teman saya nyarikan bini buat saya, itu lebih seneng. Itu namanya umpama orang lupa. Daripada ibu ngantuk dari tadi ngantuk aja. Bener Pak? Iya, ya. Iya bener, paling sewa tuh ya. Kita punya istri dihina, walaupun istri kita jelek, tapi jangan dihinain. Masih mending cariin, ya. Lebih bagus cariin bini daripada nginain bini, ngecek gitu ya. Apa habis bininya jelekin? Oh, enggak senang. Walaupun itu bini jelek memang bener jelek gitu ya. Itu aja kita kagak demen. Kalau bini kita dijelek-jelekin, betul enggak? Iya. Kita punya anak tuh. Ya, anak kita jelek. Enggak cakep gitu. Tapi ada orang bilang, anaknya jelek kayak gini, bapaknya ganteng, anaknya jelek gitu. Sakit hati tuh bapaknya tuh. Bener enggak, Bu? Iya. Gak tahu kalau ibu-ibu tuh kalau dibilang suami ibu jelek, sakit hati tak ada? Ada ya. Memang dari sononya gitu. Kata ibu-ibu bilang memang gitu dari sononya kan. Suami gue memang gitu. Ya, apa sebenarnya itu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang namanya orang tua, ya itu nggak suka anaknya itu dijelekin. Ya. Kan ibu-ibu kan kadang-kadang punya anak ya, blok itu nggak enak, apa nakal segala macam. Ibu yang lain ngomong, anak siapa sih ya, bandel gitu. Sakit hati tuh ibu sebelahnya. Anak gue tahu anak gue. Gak terima Bu, gak terima. Ya, Masya Allah. Ada orang punya anak hitam, dan anak hitam, ya, dibilang ini anak siapa itu banget, emaknya sewot. Orang seganteng gini dibilang hitam katanya. Tuh. Udah jelas hitam dibilang apa? Seganteng gini. Dibilangnya seganteng gini. Itu namanya orang tua Bu ya. Orang tua enggak rela anaknya dihinakan ya. Kalau orang tua ini alamat saya udah biasa. Cakep bener. Bapak-bapak itu sudah. Memang saya dari kemarin lagi batuk tuh. Ya, cuma tadi sih pura-pura nggak batuk doang. Ya kan nggak enak dilihat ibu-ibu batuk. Mau sekarang baru batuk dikit aja udah diomong. Coba kalau dari mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah langsung diomong semua. Makanya itu cuma ngasih aba-aba doang. Ayo dia udah cukup selesai sampai di sini saja. Karena sudah waktunya batuk ya. Jadi saya kemarin lagi batuk gitu. Cuma ditahan aja pura-pura nggak batuk gitu ya. Tapi lama-lama juga lama batuk. Ya, jadi intinya cuma satu. Ya,
Salah boleh salah, ya melanggar boleh melanggar. Bagaimanapun pelanggaran kita, masih ada harapan pintu taubat dibuka selebar-lebarnya. Yang penting satu, jangan sampai nyakitin hati Nabi. Menyakiti hati Nabi seperti tadi saya bilang, menyakiti istri Nabi Muhammad, ya, menghinakan istri Nabi, ya, ataupun menghinakan daripada sahabat Nabi, ataupun menghinakan keluarga Nabi, atau menghinakan keturunan Nabi. Jangan sama sekali. Kalau Anda melakukan seperti ini, apa kata Allah SWT? Allah yang menjawab dengan mengatakan, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Kata Allah SWT, barang siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka buat mereka itu laknat Allah di dunia maupun di akhirat, dan Allah akan menyiksa itu orang dengan siksaan yang amat sangat hina dina. Bukan sakit tapi hina dina. Makanya kita umat Nabi Muhammad yang tidak akan tertolong cuma satu, yang nggak mau atau yang mempunyai sifat menyakiti baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang zaman ini lagi mulai musim ya, nyakitin nabinya, ya, menghinakan keluarga nabinya atau lain sebagainya. Nah, ini lagi musim. Nah, ini hati-hati ibu bapak semua, jangan sampai ikut-ikutan orang-orang yang menyakiti hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kalau kita selamat hati kita dengan penuh kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, walaupun kekurangan kelemahan kita, Allah dan Rasul pasti akan menolong kepada kita orang. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kebaikan kita. Mudah-mudahan niat hajat baik kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Dan juga sahibul bait daripada Bapak Agus Widodo, mudah-mudahan niat hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, panjangkan umurnya, rumah tangganya mawaddah rahmah sakinah, dan juga mudah-mudahan diberikan anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan untuk kita semuanya mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhir kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi wa alaihi namut wa alaihi nufatu insyaallah ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pulang ya, minta maaf yang sebesar-besarnya.